Nicola Berti, Inter Milan bukan lagi lawan sepadan buat AC Milan. Mantan penggawa Inter Milan Nicola Berti meyakini, level Nerazzurri dengan AC Milan sekarang sudah berbeda, sehingga Rossoneri bakal sulit menang. Mantan bintang Inter Milan Nicola Berti menegaskan, klub kesayangannya ini bukan lagi lawan yang sepadan buat sang rival abadi AC Milan. Di matanya, Nerazzurri terlalu kuat bagi Rossoneri. Derby della Madonnina akan dihelat di San Siro Sabtu akhir pekan ini. Berti melihat, pasukan Simone Inzaghi di atas kertas bisa dengan mudah mengamankan 3 poin penting di pertandingan lanjutan Serie A Italia itu. Inter dan Milan saat ini menguasai tabel Serie A dengan keduanya menduduki posisi 2 teratas. Kedua tim terpisah jarak 4 poin dengan La Beniamata selaku pemuncak klasemen. Sejauh yang saya lihat, Milan tidak memiliki peluang untuk menang, ucap Berti kepada Gazzetta dello Sport. Trio barisan lini tengah Simone Inzaghi begitu sedap untuk ditonton, mereka terlihat seperti sudah bermain bersama seumur hidup mereka, ulas sang legenda. Mereka memiliki semacam intensitas dan harmoni. Saya ragu, Milan bisa mengendalikan perbandingannya. Inzaghi tidak memiliki ketakutan sama sekali, melawan Milan, jelas Berti. Stefano Pioli akan berusaha melumpuhkan Marcelo Brozovic dengan menempatkan pitbull seperti Frank Kessie pada dirinya. Namun, itu hanya akan membebaskan ruang bagi Nicola Barella dan Hakan Calhanoglu, urainya. Tak mau jadi korban akal-akalan Inter Milan, Brozovic protes soal bonus dari Nerazzurri. Inter Milan terus berusaha menjaga para pemain intinya tak pergi dari San Siro. Salah satu pemain yang dipagari paling rapat oleh Inter Milan adalah Marcelo Brozovic. Peran Marcelo Brozovic dianggap masih sangat penting bagi klub Nerazzurri. Pasalnya Brozovic sudah menjadi andalan Nerazzurri dari lintas pelatih. Mulai dari Luciano Spalletti, Antonio Conte dan Simone Inzaghi sama-sama tak melepas perhatian dari sang pemain. Sayangnya, kebersamaan kedua kubu yang sedang terjalin hangat terancam sirna. Kontrak pria berusia 29 tahun itu diketahui akan berakhir pada tahun Juni tahun 2022 mendatang. Hingga menginjak bulan Februari tahun 2022 ini, belum ada kabar positif terkait perkembangan pembicaraan kontrak barunya dengan Inter. Dikutip dari Sempra Inter, kedua kubu sejatinya sudah menemui kata sepakat terkait besaran gaji sang pemain. Inter Milan rela menggelontorkan biaya 6 juta euro per tahun demi menggaji Brozovic dengan kontrak barunya. Ia diproyeksikan akan mengabdi di San Siro selama 4 tahun ke depan. Meski demikian, masih ada bagian dalam kontrak barunya yang membuat pemain asal Kroasia ini ragu. Ia secara khusus meminta kepada Nerazzurri untuk mengubah skema bonusnya. Awalnya, skema bonus ini memungkinkan rekan senegara Ivan Perisic ini naik gaji hingga 7 juta euro. Namun, Inter Milan memberi syarat yang dirasa sang pemain terlalu berat dalam skema bonus itu. Ia ingin skema bonus dalam kontraknya menjadi hal yang lebih mudah dicapai ke depannya. Tim asuhan Simone Inzaghi ini sebaiknya segera mewujudkan apa yang menjadi kehendak sang pemain. Sebab, mereka harus mencari pemain lain yang selevel dengan Brozovic jika memutuskan tak memperpanjang kontraknya. Hal itu akan sangat disayangkan lantaran duetnya dengan Nicolo Barella sudah sangat matang. Dejan Kulusevski ternyata pernah tolak gabung Inter Milan karena faktor Antonio Conte. Kulusevski mengubah pandangannya tentang Conte jelang kepindahannya ke Tottenham, padahal dulu pernah menolak pindah ke Inter Milan. Dejan Kulusevski menyatakan salah satu alasan dirinya bergabung ke Tottenham adalah ingin bermain di bawah asuhan Antonio Conte, padahal 2 tahun lalu, dia menolak pindah ke Inter Milan karena tidak yakin dengan taktik sang pelatih. Pemain asal Swedia berusia 21 tahun itu bergabung ke Spurs dengan status pinjaman hingga Juni tahun 2023 dengan opsi pembelian. Tottenham membayar hingga 45 juta euro untuk mengamankan jasa Kulusevski secara permanen. Mereka akan menginvestasikan 10 juta euro untuk peminjaman sang pemain selama 18 bulan. Saya tidak sabar untuk bermain bersama pelatih. Saya mengenal dia dari Inter, dia adalah sang juara dan itulah yang saya inginkan, ujar Kulusevski di laman resmi Tottenham.
Itu juga bagian dari alasan saya datang ke sini. Saya akan mendengarkannya, dia tahu apa yang dia bicarakan dan timnya bekerja sangat keras. Itulah yang saya suka. Kulusevski direkrut Bianconeri dalam kesepakatan 44 juta euro dengan Atalanta pada Januari tahun 2020, tapi tetap dipinjamkan ke Parma hingga akhir musim dan pindah ke Turin pada September sebelum musim 2002-21. Ketika itu, sebelum Kulusevski direkrut Juventus, Inter juga tertarik memontraknya, namun sang pemain menolak pindah ke San Siro karena tidak yakin dengan taktik Conte. Maurizio Sarri, pelatih Juventus saat itu, sangat bagus. Saya tahu tim Chelsea-nya dan itulah salah satu alasan saya bergabung ke Juventus, ujar Kulusevski kepada La Gazzetta dello Sport pada Mei tahun 2020. Tak punya klausul rilis, AC Milan dan Inter Milan tak bisa seenaknya rekrut pemain ini. Demi menjauhkannya dari kejaran klub-klub yang lebih besar seperti Inter Milan dan AC Milan, pada Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022, lalu Torino resmi memperpanjang kontrak Gleison Bremer. Il Toro memutuskan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun dan sang bek Brasil pun bisa bertahan di Turin hingga Juni tahun 2024. Keinginan Torino untuk mempertahankan Bremer juga ditunjukkan dengan tidak adanya klausul rilis pada kontrak anyar tersebut. Hal ini membuat siapapun yang menginginkan jasanya tidak bisa menunjukkan kekuatan finansial jika memang punya. Jika ingin mendapatkan Bremer, maka klub peminat harus membuka negosiasi dengan Torino yang pastinya akan alot. Alih-alih membayarkan nominal tertentu yang mengizinkan mereka untuk bicara langsung pada sang pemain. Sejak datang ke Liga Italia pada 2018 lalu dari raksasa Liga Brasil, Atletico Mineiro, Bremer terus tumbuh menjadi defender sentral yang menjanjikan. Tidak hanya pandai dalam bertahan, pemain 24 tahun itu pun juga handal saat maju membantu penyerangan. Dalam 98 pertandingan di segala ajang untuk Torino, Bremer mencatatkan 12 gol plus 5 assist. Terlibat dalam penciptaan lebih dari 1 gol tiap 10 laga adalah rasio yang sangat bagus untuk ukuran pemain belakang.